Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini izinin aku untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, aku Kaisya Cantika dengan NIM 24080010832. Video ini dibuat dengan tujuan menuntaskan tugas pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rati Damayanti dan Bapak Muhammad Imam Gustami yang terhormat. Teman-teman, di sini aku mau nanya nih, menurut kalian hukum itu apa sih? Kalau menurut aku, hukum adalah sebuah peraturan yang jika dilanggar terdapat sebuah sanksi yang harus dilakukan. Tapi seperti yang kita ketahui, banyak orang yang memiliki pendapat yang berbeda tentang pengertian dari hukum tersebut. Yuk kita telusuri apa aja sih makna hukum menurut para ahli. Yang pertama, ada dari Hugo de Grotius yang mengatakan bahwa hukum adalah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan. Yang kedua, ada dari Van Vollenhoven yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain. Yang ketiga, ada dari Sudikrio Mertokusumo yang mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan, tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sebuah sanksi. Yang keempat, ada dari Mukhtar Kusumatmaja yang mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi institusi dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat. Yang kelima, ada dari Aristoteles yang mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusan di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Yang keenam, ada dari Karl Marx yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu. Yang ketujuh, ada dari Paul Schouten yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak layak dilakukan, yang bersifat perintah. Yang ke-8 ada dari Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, memaksakan perintahnya kepada orang lain. Yang ke-9 ada dari Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, maka dari itu hukum tidak boleh dilanggar. Yang terakhir atau yang ke-10 ada dari Tullius Cicero yang mengatakan bahwa hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa hukum dalam arti material adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat mengatur tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya, berdasarkan keyakinan dan juga kekuasaan. Namun, dalam arti formal, hukum memiliki pengertian sebagai kehendak ciptaan manusia berupa norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dari beberapa definisi tentang hukum tersebut, terlihat bahwa hukum meliputi kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia agar hidup teratur, serta merupakan pedoman sikap, tindakan, atau perilaku yang pantas dalam pergaulan hidup antar manusia. Selanjutnya aku bakal jelasin soal pengantar hukum Indonesia. Dimulai dari kata pengantar terlebih dahulu. Pengantar memiliki arti sebagai mengantarkan pada tujuan tertentu. Hukum Indonesia berarti hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang. Biasa juga disebut hukum positif karena hukum positif memiliki arti hukum yang berada di waktu sekarang pada wilayah atau daerah tertentu. Namun, hukum positif juga bisa didefinisikan sebagai hukum yang dipositifkan, berlaku untuk masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Unsur hukum positif ada dua, yaitu yang pertama, hukum positif mengikat secara umum atau khusus, yang berarti hukum yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan daerah. Yang kedua, ada hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan, yang berarti hukum positif adalah suatu aturan hukum yang bersifat nasional atau lokal, seperti hukum kebiasaan, hukum agama, ataupun hukum moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata hukum Indonesia. Yang pertama, tata hukum adalah sebuah peraturan dan cara atau tata tertib hukum di suatu negara, atau biasa lebih dikenal dengan tatanan. Sedangkan yang dimaksud dengan Indonesia adalah yang ditata adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Tata hukum berasal dari bahasa Belanda yang berarti rechtsorde. Rechtsorde adalah susunan hukum atau yang berarti memberikan tempat sebenarnya kepada hukum. Bisa juga didefinisikan sebagai menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Dapat disimpulkan, tata hukum Indonesia itu menata, menyusun, dan mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.